Silakan mengajukan pertanyaan atau mau kita step dulu satu-satu ya. Apa tuh? Terkait Oh ya, terima kasih untuk teman-teman media yang sudah datang di peluncuran docu-series kami yang berjudul Berbagi Ruang. Ini ada para warriors yang sudah sini ada Bella Gantian dan juga ada Ganindra Bimo, dan mungkin ada teman-teman warrior lain yang tidak hadir. Dan ya, kenapa docu-series ini sangat penting? Karena seperti yang kita semua tahu bahwa konflik atau yang disebut dengan interaksi negatif ini seringkali terjadi, dan kami para warriors bekerja sama dengan WWF yang difasilitasi oleh Kite Entertainment bergerak untuk meng-capture apa yang sebenarnya terjadi di lapangan sehingga banyak masyarakat yang tahu. kalau praktik berbagi ruang yang disaksikan di lapangan seperti apa? Salah satu contohnya misalnya di Aceh gitu. Di Aceh mereka sudah tahu bahwa ada di mana koridor-koridor yang selalu seringkali dihampiri oleh gajah, karena di Aceh itu punya rute tahunan yang seringkali dilewati. Tapi seiring berjalannya waktu, ada koridor itu diakseskan, itu diambil ada yang membuat perumahan. Masyarakat sendiri sudah tahu, dan mereka sudah menerapkan berbagi ruang dan mereka sadar akan apa yang mereka lakukan. kalau ajakan ide untuk membuat dokumenter ini tuh datang dari Ciko sendiri atau ajakan dari WWF? Sebenarnya ini ide dari kami juga, dari para warrior juga. Kenapa? Karena kami juga penggiat film dan kami percaya bahwa sebuah film itu adalah sebuah soft power yang bisa diakses oleh semua. Dan kami merintis ini karena itu tidak berbayar supaya banyak menyentuh lapisan masyarakat. Penggarapannya sendiri berapa lama dari mulai riset sampai eksekusi syuting di sana? Penggarapannya sendiri sebenarnya risetnya yang lumayan lama, karena apa yang kami capture itu adalah apa yang kami respon terhadap apa yang sedang terjadi sekarang. Seperti kemarin, kenapa kami bikin docu-seriesnya episode pertama itu di Aceh, karena itu baru kejadian. Kenapa yang terjadi seperti itu, kita tahu bahwa ada konflik gajah di sana. Artinya saat syuting itu menemui tantangan-tantangan kesulitan yang sebelumnya di riset mungkin nggak bakal di apa ya Kepikiran terjadi, sangka sangka-sangka gitu. Jelas banyak sekali kejadian-kejadian yang cuaca kita tidak bisa antisipasi medannya sendiri, karena kita masuk di mana hutan tempat habitat satwa, di mana tidak bisa diakses oleh banyak kendaraan, bahkan kendaraan pun sulit untuk masuk. Cita-cita besarnya Mas Iko dari film ini apa sih untuk masyarakat dan untuk gajah sendiri supaya bisa hidup dengan Kalau cita-citanya adalah semoga dengan adanya film pendek ini ya, docu-series ini, banyak lapisan masyarakat yang tersentuh, dan kami butuh seluruh stakeholder ikut andil untuk menemukan solusi jangka panjangnya. Jadi kalau boleh nambahin Ciko, ini tuh bukan movement yang eksklusif. Betul. Jadi ini adalah sebuah movement yang inklusif untuk tujuannya jangka panjang, dan siapapun boleh dan ikut berpartisipasi di sini. Nanti biasanya orang-orang kalau mau berpartisipasi itu akan bertanya, ini program apa sih? Kesaksiannya seperti apa sih? Kejadian nyatanya seperti apa sih? Kebenarannya seperti apa sih? Nah di sini kami membuat sebuah karya yang bisa menjadi saksi untuk teman-teman kayak, oh ini toh yang terjadi, oh gini toh kalau saya mau berpartisipasi. Jadi kalau beraksi itu nggak asal beraksi gitu, tapi ada buktinya. Terus itu yang paling penting, dan ini kalau bisa jadi proyek jangka panjang yang menurut kami juga tujuannya adalah solusi, bukan untuk kemenangan sekelompok pihak atau pihak hewan atau manusia, ini untuk kemenangan bersama. Makanya konteksnya berbagi. Dan juga kan masalah-masalah tentang kesetaraan ini kan jadi masalah utama dan PR kita semua kan. Kita kan semua makhluk hidup, harusnya kita punya hak yang sama. Semua itu manusia, tumbuhan, aneka satwa sama. Wow, setara, dan kesetaraan itu menjadi PR untuk kita semua. Makanya dengan berbagi ruang ini semoga bisa bisa Menyuarakan? Iya betul, menyuarakan. Mereka yang tidak bisa betul. bersuara.
Tapi dengan kesibukan kalian sebagai seorang entertainer juga, tapi memikirkan lingkungan juga seperti ini, jadi sulit nggak sih maksudnya membagi waktu dan lain-lainnya juga keluarga? Sebenarnya gini, saya sudah bicara bahwa hashtag berbagi ruang ini hari ini adalah kick off. Tapi berbagi ruang itu bukan milik saya, Gading Prabimo, ataupun Bella Dartian, WWF, ataupun Kite Entertainment. Tapi kami ingin kick-off ini, kami share bahwa berbagi ruang ini milik kita semua, milik seluruh masyarakat. Siapapun bisa akan banyak banget orang yang suka yang bertanya sama saya, bagaimana sih cara kita bisa ikut bangkit terjun ke lapangan, bagaimana cara kita bisa ikut menyuarakan mereka melalui berbagi ruang. Kita akan banyak nanti akan kami update melalui WWF apa aja yang akan kami lakukan ke depan. Bahkan sesimpel untuk tokat estafet warrior-nya itu bukan dimiliki sama orang-orang yang punya bukan orang-orang yang punya label warrior aja, tapi siapapun berhak untuk meneruskan tokat estafetnya dengan gerakan sekecil kamu nge-share informasi yang di-share sama teman-teman dari WWF dan juga berbagi ruang. Jadi semakin besar aplikasinya, semakin banyak yang terlibat, more the merrier, semakin bagus. Karena emang tidak bisa sendiri-sendiri. Karena ketika kita sendiri-sendiri kita nggak akan bisa mencapai. Apalagi ini isu ya universal ya. Mungkin dengan berbagi ruang ini atau kalian mencanangkan hal ini sebagai nama besar kalian juga gitu untuk bisa mengajak yang lain juga. Sebagai public figure kita mempunyai kapasitas untuk influence masyarakat, tapi pengaruh-pengaruh ini kami ingin membawa suatu pengaruh yang baik untuk ke depannya, mungkin nanti untuk turunan anak-anak kita bahwa kita kan pasti ingin kan melihat gajah, harimau, badak, orang hutan yang masih lestari. Itu kan mimpi kita semua untuk menjaga bumi sehat. Kontribusi masyarakat urban terhadap konservasi gajah itu seperti apa nih? Sebenarnya sudah banyak sekali masyarakat yang tinggal terutama di daerah-daerah yang konfliknya sudah melakukan upaya-upaya penggiringan gajah atau bagaimana cara mereka mengatasi konflik. Tapi hanya bisa dibilang solusi jangka pendek. Tapi untuk mencakup solusi jangka panjang tidak bisa kita hanya mengandalkan masyarakat yang ada di sana. Nah, kami menyuarakan itu supaya kita semua bisa tahu dan kita bisa bergerak sama-sama. Kalau tadi pertanyaannya soal masyarakat urban atau orang-orang di kota, justru sekarang sebenarnya kami menggunakan platform ini untuk memberikan edukasi supaya semuanya punya literasi yang sama soal betapa pentingnya dan juga menjaga konsep berbagi ruang ini. Kalau nggak nanti yang di sana karena solusinya jangka pendek udah gitu nggak bergulir lagi solusi-solusi ke depannya, bisa bahaya banget untuk ekosistem yang ada di sana. Once ekosistem satu rusak, itu domino efeknya sampai bukan hanya Indonesia, bukan hanya di Aceh aja, bukan Sumatera aja, tapi Indonesia juga. Jadi kalau bisa masyarakat di kota juga diedukasi dulu, mengerti dulu, mau terlibat. Once sudah mau terlibat, gerakannya akan semakin besar, semakin baik. Dalam banyak hal, misalnya sekarang kita semua pengguna sosial media. Pengguna sosial media bisa disebut sebagai new media. Kalau jadi new media, kita bisa menyebarkan influence kita atau pengaruh kita ke arah yang lebih baik. Kan Ciko udah bilang untuk ngasih tahu bahwa kita bisa terlibat dengan cara misalnya mau donasi untuk bangun menara gajah, banyak hal yang bisa. Tapi agendanya, detail agendanya itu kan pasti akan menyesuaikan sama musimnya atau menyesuaikan sama kebutuhan. Berbagi ruang ini kan dimulai dari Aceh tadi dibilang Kiko dari Aceh, dan kedepannya sudah ada rencana tadi Jambi dan mungkin daerah lainnya. Sudah kami buat. Sudah. Tapi memang kebetulan kenapa kita rilis hari ini karena kebetulan besok bertepatan dengan Hari Gajah Dunia tanggal 12 Agustus, jadi kami launch untuk ngejar kick-off. Oke Mas Ciko, mungkin ini proses syutingnya tuh berjalan. Proses syutingnya tuh kapan, dan mungkin ada cerita menarik nggak sih dari kalian selama proses syuting di sana? Cerita menariknya kita pasti ada aja lah ya, ketemu hal-hal yang tidak di luar dugaan gitu, di luar nurul gitu. Pada saat ya saya bisa share pada saat terakhir berjalan di Jambi, di depan tenda kami ada tapak harimau gitu. Itu tuh sesuatu yang di luar bikin kita deg-degan gitu. Kita masuk ke hutan karena kita pengen mencari gajah kan, itu benar harus dikawal dengan ranger, bagaimana situasi medan. Beda loh ngelihat jejak gajah di film
sama bener-bener ngelihat jejak gajah di real time itu bener-bener. Apalagi dengar suaranya ya dari kejauhan. Syutingnya kapan? Masing-masing Bapak sebelumnya punya pengalaman bertemu dengan gajah di alam liar dan kemudian seperti apa kesannya ketika membuat Kalau pengalaman bertemu langsung dalam jarak dekat mungkin belum, karena memang kami mengambil apa ya yang aman gitu, jarak yang aman. Mungkin dari jauh kita pernah. Gitu. Syutingnya kapan? ini ya safety Pastinya, karena kan kami ke tempat konservasi pasti kami dijaga. Ada mahut, ada ranger yang pasti menjaga safety kita. Safety kita dan safety gajahnya. Kasih safety gajah juga pastinya ya. Gitu. Berarti berapa lama kemarin di hutan untuk syuting ini dan kapan gitu? Biasanya kami setiap kali perjalanan itu bisa 5-6 hari. Kak Dela sendiri kalau seperti apa? Maksudnya kan kalau perempuan mungkin bisa dibilang agak ribet gitu ya. Wah, jangan persiapan nggak berlaku segala untuk macam. Dela Darti ya. Apalagi di tengah hutan yang benar-benar masih kekep gitu, masih Iya, lebat. untungnya dulu pernah punya pengalaman jadi pas acara jalan-jalan, jadi alhamdulillah lah kalau mendaki gunung lewati lembah sudah. Iya. Sudah mendaki gunung, sudah mendalami lautan. Itu sih. Dan gue mau disclaimer juga, sebenarnya waktu ada Aureli kan tadi ngomong perempuan juga quote-unquote ribet itu enggak terjadi sama sekali juga sama Aureli. Justru lebih ribet kita berdua ya. Kenapa tuh? Kenapa? Enggak, maksudnya enggak ada gender kayak gitu, maksudnya semua sama, semua equal. Mas bisa gambarin nggak jarak ke lokasi itu dari pusat kotanya berapa jauh? Berjam-jam, mungkin bisa setengah hari, mungkin bisa 1 hari. Apa aja kesulitannya jadi Kesulitannya Ada sinyal ada. kita bawa happy aja ya. Dan misalnya ya mungkin yang terbatas untuk komunikasi sinyal, tapi di situ adalah waktu kita untuk benar-benar fokus di situ. Berinteraksi sama masyarakat yang ada di sana itu bisa melihat matanya langsung, bisa mendengarkan ceritanya langsung, itu beyond blast betul. Karena benar-benar mereka unscripted, mereka menyampaikan itu benar-benar dari hati. Kebayangkan bernarasi dari hati, terus semua yang diomongin itu benar-benar kayak oh gini ya, sedangkan kami yang di kota yang nggak punya perspektif atau point of view-nya jadi kebuka banget. Nah itu tujuannya sebenarnya, berbagi ruang untuk nyampein perasaan itu ke orang-orang yang nonton di proyek ini. Dan apa yang kami dapat di lapangan akan membuat kami semua tuh lebih tersentuh, lebih jauh, lebih bersyukur akan kehidupan yang sekarang kami jalani. Betul. Bener. Karena alam ini Serius? Iya. banyak banget hal yang bisa kita dapatkan. Pembelajaran dalam hidup, Yep. termasuk memberi dan menerima. Yes. Alam semesta ini sudah memberikan kita banyak hal. Yep. Kalau mau dilis banyak banget kan. Yep. Bagaimana cara kita untuk membalasnya? Betul. Itu ya dengan Padahal mereka nggak pernah minta. mereka tidak pernah minta, betul. Ya dengan menjaga, melestarikannya. Gitu sih. Jadi ya perjalanan ini buat kami adalah ibadah. Bagaimana kami berterima kasih pada sisi alam semesta ini, pada Sang Pencipta, menyuarakan mereka yang tidak bisa menyuarakan dirinya salah satu. Oke, Mas, Ya. film dokumenter lingkungan Ya. kan Ya. punya tingkat penerimaan yang berbeda ya di masyarakat. Itu seperti apa cara meraciknya itu? Kami di sini tidak menyudutkan salah satu pihak. Kami ingin bercerita dan kami hanya ingin menebar apa yang sebenarnya terjadi di lapangan tanpa menyudutkan pihak. Jadi kami benar-benar datang ke masyarakatnya, kami datang ke para pemangku kepentingan atau kekuasaan, semua datanya itu.